Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Armada RI edisi minggu ketiga di bulan Februari tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai atau disingkat Lanal Ranai. Lanal Ranai yang berkedudukan di Riau ini di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 1 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya, Lanal Ranai di bawah pembinaan Lantamal 4 Batam yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi tempur, dukungan logistik, serta dukungan administrasi bagi satuan-satuan TNI Angkatan Laut dan melaksanakan kegiatan operasi pemberdayaan laut serta maritim di wilayah kerja Lanal Ranai. Informasi berikutnya, bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahannya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, bersama saya Sertu Kirana, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ketiga di bulan Februari tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kas Koarmada RI pimpin rapat SOP-AP. Kepala Staf Armada Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Didau Rio Duta Purwokunchoro STMAP, memimpin rapat penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah atau SOP-AP, bertempat di Long Macan Kumbang, Koarmada RI, Jakarta Pusat. Standar operasional prosedur administrasi pemerintah adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara standar operasional prosedur administrasi pemerintahan merupakan prioritas utama dari tata kelola pemerintah pada saat ini, agar dapat terselenggaranya good governance. Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan rapat ini adalah untuk memberi penggambaran tentang tata cara penyusunan SOP-AP Koarmada RI secara efektif dan efisien, sesuai yang diharapkan visi dan misi organisasi. Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemimpin dalam mengambil keputusan. Pangkoarmada RI perintahkan untuk memahami dan menindaklanjuti temuan audit IT Koarmada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto SEMM, menekankan kepada staf Koarmada RI untuk memahami dan menindaklanjuti temuan tim audit Inspektorat Koarmada RI saat memberikan sambutan pada kegiatan taklipat akhir audit kinerja Inspektur Koarmada RI bertempat di Long Macan Kumbang, Mako Koarmada RI, Jakarta Pusat. Kegiatan audit kinerja di Komando Armada Republik Indonesia yang dimulai dari tanggal 29 Januari sampai dengan 12 Februari 2024 ini berlangsung dengan lancar, tertib, aman, dan sesuai dengan kaidah-kaidah kode etik aparat pengawas intern pemerintah serta standar audit. Menurut Pangkoarmada RI, tim audit dalam wasrik kali ini menemukan beberapa temuan yang dibacakan saat taklimat akhir dan memberikan rekomendasi kepada objek audit untuk diperbaiki dan disempurnakan dan ditindaklanjuti. Koarmada RI gelar Samapta, dukung kesehatan, kebugaran, dan tugas pokok prajurit. Guna mendukung kesehatan, kebugaran, dan tugas pokok prajurit di lingkungan Koarmada RI, seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada RI melaksanakan tes Samapta rutin di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI, Jakarta. Pada pelaksanaannya, tes Samapta rutin per semester setiap tahun ini dilaksanakan dengan penuh semangat, dengan rangkaian yaitu Samapta A dan dilanjutkan dengan Samapta B. Samapta rutin ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Samapta jasmani personel militer dan PNS, serta untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar guna menunjang pelaksanaan tugas pokok para personel di masing-masing satkernya. Pangkoarmada RI hadiri kesiapan gelar kekuatan TNI Angkatan Laut dalam rangka pemilu tahun 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto SEMM, turut menghadiri saat Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali meninjau kesiapan dan menerima laporan dari sejumlah satuan TNI Angkatan Laut dalam rangka pemilu tahun 2024 bertempat di Auditorium dan Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pemilu di tahun 2024, mengingat bangsa Indonesia sedang menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum serentak tahun 2024. Pada pelaksanaannya, sejumlah kekuatan telah dilibatkan oleh TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan pesta demokrasi. Bukan saja melibatkan pasukan,
TNI Angkatan Laut juga mendukung dengan sejumlah unsur KRI, KAL, dan Patakamla guna pendistribusian logistik serta petugas penyelenggara pemilu ke sejumlah wilayah di tanah air yang tidak terjangkau melalui akses darat maupun udara. Koarmada RI laksanakan apel kesiapan PHH pengamanan pemilu tahun 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto SEMM, diwakili Komandan Satuan Udara Koarmada RI, Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Firzawan SEMTRhan, melaksanakan apel kesiapan pasukan penanggulangan huru-hara atau PHH dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI, Jakarta Pusat. Pengecekan kesiapan pasukan PHH ini bertujuan untuk mengecek dan meyakinkan kesiapan seluruh prajurit Koarmada RI dan alat pengamanan yang digunakan dalam pengamanan sebelum, selama, dan sesudah pemilu berlangsung. Dengan demikian, maka seluruh prajurit Koarmada RI yang terlibat dalam pasukan PHH dapat memahami tugas dan aturan pelibatan di lapangan ketika dibutuhkan. Selain itu, saat melaksanakan tugas pengamanan pemilu ini, tetap mengedepankan sikap profesionalisme, tegas dan humanis dalam menghadapi setiap gejolak di lapangan, serta tidak mudah terprovokasi dan diadu domba antara TNI, Polri, dan komponen masyarakat lainnya. Koarmada RI melaksanakan rapat susutor FGD Sinergitas Tempur Matra Laut. Asisten Perencanaan Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksma TNI Dadang Sumantri, diwakili Waasrena Pangkoarmada RI, Kolonel Laut Pelaut Dedi Rorna, memimpin pelaksanaan rapat penyusunan Fokus Group Discussion atau FGD Sinergitas Konsep Bertempur Matra Laut bertempat di Rupat Sabs Koarmada RI, Jakarta Pusat. TOR FGD Sinergitas Pertempuran Matra Laut adalah sebuah dokumen yang harus disiapkan tim perumus FGD dalam rangka membangun pertempuran matra laut yang sinergitas antara Koarmada RI beserta jajaran, guna menciptakan pertahanan matra laut yang kokoh dan efektif sesuai sasaran yang diharapkan. Maksud dan tujuan penyelenggaraan rapat TOR FGD, pembahasan sinergitas pertempuran matra laut ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan FGD, sedangkan tujuannya adalah agar dalam penyelenggaraan FGD dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan FGD yang diharapkan. Sementara itu, tema dari FGD ini adalah sinergitas konsep bertempur TNI Angkatan Laut dalam mewujudkan pertahanan laut Nusantara yang kuat dengan memanfaatkan sumber daya nasional guna melaksanakan tugas operasi militer perang. Pangkoarmada RI, courtesy call kepada Panglima Armada Bela Diri Jepang. Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto SEMM, beserta delegasi TNI Angkatan Laut melaksanakan courtesy call kepada Panglima Armada Bela Diri Jepang atau Commander-in-Chief of the Self-Defense Field atau JMSDF, Vice Admiral Saito Akira di JMSDF Field Yokosuka, Jepang. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka meningkatkan hubungan diplomasi dan persahabatan antara TNI Angkatan Laut dan JMSDF yang telah lama terjalin dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan beberapa kali kunjungan ke negara masing-masing, diantaranya kunjungan kedua kapal perang JMSDF ke Indonesia, yakni JS Sismakaze dan JS Asangiri, yang melaksanakan port visit ke Bitung, Sulawesi Utara. Setelah sebelumnya, TNI Angkatan Laut melakukan pelayaran muhibah melalui Satuan Tugas Kartika Jalaknegara Taruna Akademi Angkatan Laut menggunakan KRI Bima Suci 945. Pangkoarmada RI hadiri Sertija Panglima Armada ke-7 Amerika. Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto SEMM, didampingi Ketua Pengurus Gabungan Jala Senastri Armada RI, Nyonya Yayu Heru Kusmanto, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla, menghadiri undangan upacara serah terima jabatan Commander of US Seventh Fleet atau Panglima Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat di Yokosuka, Jepang. Pada kesempatan tersebut, Commander of US Seventh Fleet yang sebelumnya dijabat oleh Vice Admiral Carl O. Thomas telah resmi diserahkan kepada Vice Admiral Frank W. Catcher. Kunjungan Pangkoarmada RI mewakili Kasal ini merupakan wujud implementasi diplomasi TNI Angkatan Laut dalam rangka mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut negara-negara sahabat, khususnya Angkatan Laut Amerika Serikat. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini.
Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI. Hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa. Nyari Tim Jaya, Indonesia Maju. Jalan Seva, Jaya Mahir.